Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Dampak Perkembangan Komputer dalam Bidang Pendidikan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Maria Fritanti. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Menurut Dr. Richard L. Clark, seorang profesor emeritus di Universitas Southern California dan seorang pakar dalam bidang teknologi pendidikan, perkembangan komputer telah membawa perubahan signifikan dalam cara kita mengajar maupun belajar. Dalam penelitiannya, Dr. Clark menyoroti bahwa penggunaan teknologi komputer dalam pendidikan telah memungkinkan terciptanya lingkungan pembelajaran yang lebih interaktif, personal, dan menarik bagi siswanya. Namun, Dr. Clark juga menyoroti bahwa penggunaan teknologi komputer dalam pendidikan tidak tanpa tantangan. Dia menekankan bahwa penting untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi tersebut diintegrasikan dengan baik dalam kurikulum dan proses pembelajaran, serta memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang setara terhadap teknologi. Berikut dampak positif perkembangan komputer dalam bidang pendidikan. Kita lihat yang pertama, pembelajaran interaktif. Komputer telah memungkinkan adanya pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik bagi pelajar. Berbagai aplikasi dan perangkat lunak pendidikan menyediakan simulasi permainan pendidikan dan video pembelajaran interaktif yang memungkinkan pelajar terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, akses terhadap informasi. Melalui internet, pelajar dapat mengakses buku elektronik, jurnal ilmiah, video pembelajaran, dan sumber daya pendidikan lainnya dengan mudah. Yang berikut, pembelajaran personalisasi. Dengan menggunakan perangkat lunak pembelajaran adaptif, pelajar dapat belajar sesuai dengan tempo dan gaya belajar mereka sendiri. Ini membantu meningkatkan pemahaman konsep dan hasil belajar secara keseluruhan. Contoh, salah satu perangkat lunaknya seperti Google maupun YouTube. Dan dengan aplikasi ini, pelajar dapat dengan mudah mencari informasi, misalkan buku elektronik, jurnal, ataupun artikel dengan mudah dengan melalui aplikasi Google maupun YouTube ini. Nama saya Andreas Klaru. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif bagi pelajar. Yang keempat, kolaborasi dan komunikasi. Penggunaan komputer juga memfasilitasikan kolaborasi dan komunikasi antar pelajar dengan pelajar dan antar pelajar dengan guru. Jadi teman-teman, melalui platform pembelajaran daring dan aplikasi berbasis kolaborasi, pelajar dapat berbagi ide, mendiskusi, dan bekerja sama dalam proyek-proyek pembelajaran. Hal ini dapat membantu meningkatkan keterampilan sosial dan kolaboratif pelajar. Yang kelima, pengembangan keterampilan teknologi. Penggunaan komputer dalam pembelajaran juga membantu pelajar mengembangkan keterampilan teknologi yang sangat penting dalam dunia modern. Mereka tidak belajar tentang materi pembelajaran saja, tetapi juga tentang cara menggunakan perangkat lunak, aplikasi, dan perangkat keras komputer. Hal ini membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk sukses di era digital yang terus berkembang sekarang ini. Yang keenam, aksesibilitas bagi pelajar dengan kebutuhan khusus. Teknologi komputer telah membantu pelajar dengan kebutuhan khusus mengakses pendidikan dengan lebih mudah. Misalnya, ada perangkat lunak yang membantu pelajar dengan kesulitan membaca dengan membacakan teks secara verbal. Selain itu, ada juga perangkat keras yang dirancang ulang seperti keyboard dan mouse agar lebih mudah digunakan oleh pelajar dengan disabilitas fisik. Jadi teman-teman, dengan bantuan teknologi ini, semua pelajar dapat belajar dengan lebih efektif dan merasa lebih termasuk dalam lingkungan pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu pada bagian dampak positif bagi pengajar. Dampak positif di sini kita bisa lihat di slide sini ada beberapa dampak positifnya. Kita bahas satu. Yang pertama yaitu peningkatan efisiensi pengajar. Nah, dengan adanya perangkat lunak administratif kelas dan manajemen pembelajaran, tugas-tugas administratif seperti pencatatan absensi, penilaian dan penjadwalan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat sehingga pengajar dapat lebih fokus pada proses pengajaran. Ya. Nah, ini contohnya seperti seorang pengajar menggunakan perangkat lunak manajemen perangkat lunak manajemen kelas untuk mencatat absensi dan hasil evaluasi siswa secara otomatis. Dengan begitu, pengajar ini dapat menghemat waktu yang sebelumnya digunakan untuk tugas administratif dan lebih fokus pada persiapan materi pembelajaran dan interaksi langsung dengan siswa di kelas. Yang poin berikut adalah akses ke sumber daya pendidikan. Nah, akses ke sumber daya pendidikan ini adalah pengajar dapat dengan mudah mencari dan mengakses materi-materi yang relevan dengan bidang studi mereka, sehingga dapat menyajikan materi pembelajaran yang lebih variatif dan lebih mendalam kepada siswa. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran dukungan. Nah, pembelajaran dukungan ini maksudnya teknologi komputer juga menyediakan berbagai alat bantu dan sumber daya untuk mendukung pengajaran. Misalnya ada perangkat lunak pembuat presentasi yang memungkinkan pengajar untuk menyajikan materi pembelajaran dengan cara yang menarik dan lebih interaktif agar para pelajar itu bisa tertarik untuk mengikuti pelajaran di kelas. Yang berikut, poin keempat, yaitu pengembangan profesional. Nah, pengembangan profesional ini maksudnya adalah melalui pelatihan dan kursus online, pengajar dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan teknologi dalam pengajaran, serta memperoleh ide-ide baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mereka. Di pengembangan profesional ini khusus untuk para pengajar ya, agar mereka itu bisa lebih semakin tahu cara-caranya untuk mengajar yang lebih baik ya, dengan cara mengikuti yang tadi seperti disebutkan kursus online ya, kemudian yang lain memperoleh ide-ide baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mereka agar para pelajar juga semakin tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Yang kelima yaitu personalisasi pembelajaran. Nah, dengan menggunakan perangkat lunak pembelajaran adaptif, pengajar dapat menyesuaikan materi pembelajaran dan pendekatan pengajaran sesuai dengan tingkat pemahaman dan minat siswa sehingga meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, jadi itu personalisasi pembelajaran ya. Maksudnya adalah pembelajaran dengan adanya teknologi komputer ini lebih memungkinkan para pengajar untuk lebih mengajar materi yang lebih masing-masing siswa minati ya. Dengan begitu siswa belajar sesuai apa yang mereka minati ya. Dengan adanya teknologi komputer ini sangat-sangat membantu baik bagi para pengajar dan juga para pelajar. Oke, sekian saja itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Teknologi bagi pendidikan selain berpengaruh positif, namun ada juga pengaruh negatifnya. Berikutnya kita lihat pengaruh negatif perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan. Selamat malam, perkenalkan nama saya M. Zulkarnain. Di sini saya ingin menjelaskan komputer cenderung mengisolasi. Kebanyakan berinteraksi atau menggunakan perantara mesin menyebabkan menurunnya sosial skill,
yang dimiliki seseorang yang menggunakan perangkat teknologi tersebut. Dan yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Penggunaan komputer dalam pembelajaran dapat menyebabkan ketergangguan yang berlebihan pada teknologi. Beberapa pelajar mungkin menjadi terlalu bergantung pada perangkat lunak dan sumber daya dan sehingga mereka kehilangan kemampuan untuk belajar secara mandiri atau menggunakan sumber daya tradisional seperti buku atau teks. Kehadiran teknologi, komputer, dan pembelajaran bisa membuat siswa terganggu dan kehilangan fokus. Ini terjadi ketika siswa teralihkan oleh pesan teks, notifikasi, media sosial, atau permainan daring sehingga mereka tidak bisa berkonsentrasi sepenuhnya pada pelajaran. Materi yang kedua, potensi penyalahgunaan dan akses tidak terkendali, yaitu penggunaan teknologi komputer juga membawa risiko potensial penyalahgunaan atau akses tidak terkendali terhadap konten yang tidak sesuai. Pelajaran dapat terpapar pada konten yang tidak pantas atau merugikan di internet, terutama jika tidak ada pengawasan yang memadai dari pihak pengajar atau orang tua. Dampak negatif bagi pelajar. Selanjutnya kita melihat dampak negatif bagi pengajar. Nah, kita lihat yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Penggunaan teknologi komputer dalam pembelajaran dapat membuat pengajar menjadi terlalu tergantung pada perangkat lunak dan alat bantu digital. Contohnya, seorang pengajar mungkin cenderung mengandalkan presentasi PowerPoint atau video pembelajaran secara berlebihan dalam setiap sesi pembelajaran tanpa memperhatikan interaksi langsung dengan siswa. Hal ini dapat membuat pengajar kehilangan kemampuan untuk membaur dengan siswa dan merespons kebutuhan mereka dengan lebih fleksibel. Yang berikut, dampak negatif bagi pengajar. Pengajar sering menghadapi gangguan teknis atau masalah teknis saat menggunakan teknologi komputer dalam pembelajaran. Misalnya seperti masalah jaringan internet yang lambat, kerusakan perangkat keras, atau perangkat lunak yang tidak berfungsi dengan baik. Hal ini dapat mengganggu kelancaran proses pembelajaran dan mengurangi efektivitas pembelajaran. Jadi teman-teman, untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, kita juga harus memastikan koneksi internet harus stabil agar alur pembelajaran tidak terganggu. Yang keempat, kesenjangan digital dalam ketidaksetaraan akses. Pengajar mungkin menghadapi kesulitan dalam memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang setara terhadap teknologi komputer dan sumber daya pendidikan daring. Jadi teman-teman, kesenjangan digital juga yang terjadi di antara siswa dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam peluang pembelajaran dan juga mempersulit pengajar dalam menyajikan materi pembelajaran secara merata kepada seluruh kelas. Misalnya, seorang pengajar yang mengadakan sumber daya pendidikan daring mungkin tidak menyadari bahwa beberapa siswa tidak memiliki akses internet di rumah mereka. Ketika memberikan tugas atau materi pembelajaran yang membutuhkan akses online, siswa-siswa tersebut mungkin akan tertinggal atau kesulitan untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi, untuk melakukan pembelajaran daring, yang pertama harus memastikan bahwa semua siswa memiliki akses internet yang baik agar pembelajaran yang diberikan merata kepada seluruh kelas. Yang kelima, potensi pengawasan yang sulit. Penggunaan teknologi komputer dalam pembelajaran dapat memunculkan tantangan terkait pengawasan dan pengendalian siswa.
terutama dalam pembelajaran jarak jauh. Pengajar mungkin sulit memantau aktivitas siswa secara langsung dan memastikan bahwa mereka tetap fokus dan terlibat dalam pembelajaran, terutama ketika siswa memiliki akses yang lebih besar terhadap perangkat pribadi mereka. Contohnya, seorang pengajar yang mengajar secara daring mungkin kesulitan memantau aktivitas siswa secara langsung selama sesi pembelajaran. Beberapa siswa mungkin tergoda untuk melakukan kegiatan yang tidak terkait dengan pembelajaran, seperti bermain game atau chattingan dengan teman, karena pengawasan yang kurang ketat dari pengajar. Hal ini dapat mengurangi efektivitas pembelajaran dan kualitas pengajar secara keseluruhan.